Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nganu kelinci, channel yang bahas masalah kelinci, ya dunia perkelincian. Oke, hari ini saya membahas kenapa harga bibit sama harga daging beda, ya. Jadi bibit itu ibarat kita beli mesin, ya kita beli mesin cetak misalnya nih, mesin cetak. Nah, ibarat kaos ya, beli mesin jahitnya itu kan 10 juta misalnya ya, kaosnya berapa harganya, 50.000 sampai 100.000 lah, kaos biasa gitu ya. Nah kelinci pun sama, jadi saat kita beli bibit, kenapa harganya mahal? Karena prosesnya untuk menghasilkan bibit-bibit itu panjang ya, dan tidak mudah gitu loh. Jadi saat kita beli mesin jahit ya 10 juta nih, ini akan mencetak ribuan kaos ya. Kaos ini akan bisa menutup modal pembelian mesin jahit tadi. Di kelinci sama, saat kita beli kelinci harga 1 juta misalnya satu ekor, jadi yang kita jual itu peranakannya ya, yang kita jual itu peranakannya kelinci itu. Nah dari 1 juta modal kita kasih pakan, kita kasih minum, kita rawat sampai beranak pinak, peranakannya kita jual itu nanti hasilnya lebih dari 1 juta. Nah itu analoginya ya, perumpamaannya seperti itu. Makanya kenapa bibit sama daging itu harganya beda mahal yang bibit. Itu yang pertama. Yang kedua, bibit kelinci ya yang baik itu melewati seleksi yang sangat ketat. Pengalaman saya di kandang saya pribadi, jika kelinci saya itu baik jantan dan betina, saat sapian sudah pernah sakit parah, otomatis akan langsung saya dagingkan, entah itu jantan atau betina. Ya, misalnya pernah diare parah, pernah yang kronis lah ya, yang kronis itu, atau mungkin split, ya jelas split, atau mungkin telinganya kepres satu, jenis NZ gitu, langsung saya sortir. Oh ini baik jantan maupun betina akan masuk ke dagingan, akan kita sembelih gitu ya. Yang ketiga, harga daging ya. Kita itu kelinci itu memang pengalaman saya belajar kelinci dari awal itu, saya dulu sampai main ke peternak-peternak yang lain ya. Awalnya saya pikir kelinci itu ya sama lah ya, ada kelinci lokal, kelinci rek apa gitu, tapi ternyata setelah saya terjun ke lapangan dengan tanya-tanya ke temen, ternyata kelinci itu jenisnya banyak ya, sampai bingung gitu ya, sampai jenisnya sampai lupa menyebutkan. Ada jenis rek, NZ ya, Holland Loop, English Angora, kemudian Heila, Haikul dan lainnya. Cuman setelah saya simpulkan sendiri, jadi jenis kelinci itu hanya dibagi menjadi dua ya. Kita sebagai calon peternak, kita harus tentukan dulu, kita itu main di satu hias, dua daging, udah gitu aja sebenarnya. Jadi saat kita main fokus daging, ya kita cari kelinci yang memang di kategori kelinci daging. Ciri-cirinya apa? Yang memang cepat besar ya, untuk bobot sama dagingnya itu rasionya ideal. Kalau kita main hias, kita harus cari memang pasar hias yang lagi ramai atau lagi hit apa, atau mungkin memang sudah punya komunitas hias, oke nggak masalah gitu ya. Cuman saat ini saya fokus di kelinci pedaging gitu. Jadi setelah saya mempelajari beberapa kelinci, kesimpulannya, oh kelinci itu intinya walaupun banyak puluhan jenis itu dibagi dua, satu hias, dua pedaging gitu teman-teman ya. Nah dari hias dan pedaging ini, waktu itu saya memilih pedaging dan saya belajar NZ waktu itu ya, saya belajar NZ. Dari NZ ini saya belajar lagi. Setelah saya putuskan oke, saya main pedaging, kemudian saya akan memelihara NZ. Saya belajar dari beberapa peternak NZ ya, salah satunya di Gedong Banyu Biru. Waktu itu ketemu Kang Heru ya, Kang Heru. Kemudian saya tanya-tanya sama temen dan lainnya, itu ternyata daging NZ ya itu nggak usah diragukan lagi. Kalau untuk dagingnya
ya untuk dagingnya istimewa lah ya, dagingnya istimewa, tebal, karkasnya masuk untuk dibudidayakan. Kemudian setelah kita menentukan jenis kelinci yang akan kita budidaya ya, di sana mulai bermunculan pertanyaan. Ada yang membeli daging kelinci NZ, ada yang dijual kiloan, ada yang patokannya per bulan 100, 2 bulan 200, ada yang sampai satu ekornya 3 juta, 2 juta, 5 juta gitu ya. Saya juga bertanya lagi, loh sama-sama NZ kenapa harganya beda-beda gitu ya. Oh lah, ternyata memang setiap peternak punya standar sendiri. Memang yang saya jumpai sampai saat ini ya, belum ada lembaga kelinci atau semacam lembaga yang mengendalikan harga kelinci, itu belum ada. Kita hanya mengikuti harga pasaran. Oh, pasarannya kelinci NZ BC itu nek 300 atau 200 ya. Ada yang memakai patokan dari ARBA ya. ARBA itu American Rabbit Breeder Association ya. Ini asosiasi kelinci di Amerika. Itu patokannya kualitinya. Jadi beli kelinci sesuai quality show, quality brood atau quality pet gitu ya. Udah gitu. Jadi ini quality pet, monggo Mas, itu untuk dagingan, untuk bibitan daging masih masuk gitu. Oh ini show mahal jutaan. Karena ini nanti akan masuk kalau diikutkan show, saya jamin atau saya berikan garansi masih lolos untuk tidak terdiskualifikasi gitu ya. Bahasnya gitu. Nah, itu kenapa harga bibit sama harga daging kelinci itu beda ya. Kita beli kelinci bibit harga 500.000 satu ekor, itu jangan dijual lagi. Itu amunisi kita, itu mesin kita ya. Jadi kita budidaya, kita rawat dengan baik, nanti yang menghasilkan dari peranakan bibit itu. Jadi bukan kita beli bibit satu ekor 500 terus kita besarkan seperti kita memelihara sapi atau kambing, itu kita besarkan pengemukan terus kita jual lagi, ya rugi, nggak masuk. Karena kelinci kita beli bibit misalnya bobot 3,5 kilo atau 4 kilo, kita budidaya 1 tahun ya bobotnya nggak jauh dari itu, karena emang itu sudah calon indukan atau bahkan indukan gitu ya. Jadi saat kita beli bibit itu kita rawat baik-baik, tujuannya nanti beranak banyak, kemudian peranakannya itu yang kita jual untuk mengembalikan modal dan tentunya mendapatkan keuntungan dari usaha kita. Gitu ya teman-teman ya. Itu ya, jadi kenapa harga bibit sama harga daging itu beda, alasannya di situ ya. Jadi teman-teman bisa membedakan, oh nek bibit itu mesin cetak, oh nek dagingan itu hasil dari mesin cetaknya. Sekali lagi, kalau teman-teman itu punya bibit ya yang bagus di Maneman ya, Maneman itu masih dirawat dengan baik, jangan dijual lagi. Itu untuk amunisi kandang, untuk mesin cetak teman-teman, peranakannya yang kita jual. Itu kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Jadi kelinci pedaging sama beli bibit sama beli daging kenapa harganya jauh ya. Kalau kita beli daging, misalnya nih saya jual daging per kilo 40.000 hidup, Mas ini kalau misalnya saya buat bibit gimana? Ya monggo. Artinya itu resiko ada di pembeli. Karena apa? Saya sudah mensortir. Oh ini ada betina tapi karena dari kecil sudah dari sapian udah pernah sakit parah, atau mungkin split, atau mungkin bulunya nggak bagus, atau telinganya nggak standar gitu ya. Itu akan saya sortir untuk daging. Nah memang baiknya kalau memang beli daging itu sudah sembelian dalam bentuk karkas atau disembelih di tempat, itu lebih fair ya. Makanya beli bibit sama daging kenapa kok rame, sering jadi bahan di media sosial, itu ada beberapa peternak yang belinya itu kiloan ya, ditimbang pengepul lah misalnya saya pengepul nih beli kiloan, terus tiba-tiba ada pembeli datang ke saya jual bibit ya gitu. Jujur kalau saya pribadi saya nggak mau ambil pusing. Artinya kalau memang itikatnya kan niatnya kan jual beli nih, ada saya mau beli sendal mau saya pakai, tekan goni sampai di rumah kok sendal itu nggak jadi saya pakai tapi saya kasihkan ke orang, kan hak saya gitu ya. Yang penting jujur gitu ya, jujur. Oh ini saya beli dagingan, jadi kalau untuk bibit mungkin udah sortiran, nggak rekomendasi atau apa, aku nggak apa-apa, dijelaskan lah
Itu ya sementara yang bisa sampaikan terkait kenapa harga bibit sama harga daging itu beda, lebih murah daging. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam peternak kelinci Indonesia. Bye bye.